Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita semangat ya. Dalam waktu yang singkat kita mau datang sama Tuhan. Kita berdoa, kita mau tinggikan Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami melihat kebaikan-Mu, kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan lagi, ku bersyukur. Come on. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan Tuhan, katakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit bumi. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah. Kami mau melakukan kehendak-Mu, oh Yesus. Hanya bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian kami naikkan. Oh, biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Yesus. Kami tinggikan Engkau, Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya. Kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau Yesus. Engkau yang peduli akan hidup kami. Haleluya. Ya ralalaba karaba ya ralalaba ya ralalaba. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, namun karena oleh kasih dan kemurahan-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami mau belajar sesuatu dari firman-Mu. Bapa, berkati setiap kami, urapi, berikan pengertian, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. In Jesus name we pray. Katakan sama-sama, amen. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, God is good all the time, and all the time God is good. Yes. Ya, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Tuhan itu kalau menyertai kita sempurna, Bapak Ibu Saudara. Enggak tanggung-tanggung. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, ya, di alam roh, di dunia roh, pemimpin Israel pada zaman perjanjian lama, ya, sampai seterusnya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah malaikat Mikael. Itu pemimpin Israel yang menjaga Israel. Ya, malaikat aja tidak pernah tertidur dan terlelap, apalagi Tuhan kita. Katakan amin. Ya. Nah, kita mau lihat di sini, ya. Kita mau sedikit menyinggung tentang malaikat, Bapak Ibu Saudara. Kita buka dalam Daniel pasal 10. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan seterusnya, ya. Kita lihat. Sebelumnya di ayat yang ke-9, malaikat Gabriel sudah menampakkan diri kepada Daniel. Ya, kita buka dalam Daniel pasal yang ke-10. Ketika saya mau membuka link doa ini, ya, itulah sudah saya ancang-ancang mau sampaikan ini, ya, berdoa itu. Tapi Tuhan bilang buka kitab Daniel. Udah saya buka beberapa waktu tadi, ya. Saya buka dan saya pelajari sedikit. Saya buka konkordansi dan saya pelajari, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini Daniel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Nah, ini,
Ya, kita lihat di sini. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Ya, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Jadi nama Daniel lain itu di Persia namanya Belsazar ya. Bukan kesasar, oke? Belsazar ya. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Daniel di sini melihat ada sebuah kesusahan besar. Apa yang terjadi di ayat yang kedua? Pada waktu itu aku Daniel katanya berkabung 3 minggu penuh. Nah, di sini Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ini ada pelakunya ini. Ini ada Daniel. Cuman dia ada embel-embelnya. Nah, dap itu nggak jadi dia ya. Berarti bukan dia. Ya, itu hanya kira-kira saja ya. Hanya mirip-mirip saja ya. Nah, di sini dia berkabung 3 minggu penuh. Ya, memang Daniel ini harus sering-sering berkabung. Kalau namanya Daniel. Kalau mau. Iya. Nah, oke. Kita lihat ini. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Makanan yang sedap tidak ku makan, kata Daniel. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Artinya kalau dia tidak berurap, kemungkinan besar dia tidak bersih-bersih badan, Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan besar. Bahkan kemungkinan besar juga dia tidak membersihkan badan. Ya mungkin tidak mandi, tidak apa. Benar-benar duduk berkabung, berduka cita karena suatu kesusahan besar. Ya. Nah, di sini kita lihat 3 minggu penuh ya, 21 hari. Ayat yang keempat. Pada hari yang ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris. Ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Stop dulu. Jadi pada waktu Daniel berpuasa ya, Daniel digerakkan oleh Tuhan untuk ke sungai Tigris. Lalu di sana dalam puasa itu bukan berarti Daniel itu nggak makan nggak minum, tetap makan, cuma yang sedap-sedap nggak dimakan. Mungkin hanya sayur-sayuran rebus saja yang dimakan. Roti pun tidak, karena roti itu enak ya. Yang sedap-sedap tidak dimakannya. Jadi kalau Anda mau berpuasa, jangan makan nasi. Makan sayur rebus. Itu baru puasa Daniel. Ya, kalau berpuasa. Ya. Dan ya, saya ingat guru spiritual saya, ya, Pak Briva itu, dia puasa Daniel nggak alang-alang, Bapak Ibu Saudara. 6 bulan. 6 bulan gak makan nasi, cuma makan sayur. Kalau minum teh masih boleh karena teh itu minuman rakyat. Tapi kalau minum apa itu namanya? Soda, ya kan? Teh pucuk. Cappuccino, oh tidak, itu minuman sedap-sedap. Ya. Tetapi ini betul-betul hanya makan sayur rebus ya, dan mungkin hanya buah rakyat saja. Ya, di sini interpretasinya. Nah, habis 6 bulan itu Tuhan suruh lagi. Tambah lagi 6 bulan. Jadi 1 tahun puasa Daniel. Aduh, setahun ya. Berat sekali itu. Nggak makan ayam. Nggak makan ayam Ipin Upin. Nggak makan apa lagi? B2. Oh, bye-bye B2. Nasi Padang, ya Tuhan, nasi Padang ya.
Ingat sambal hijaunya. Apalagi? Waduh, yang sedap-sedap tidak dimakan Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi? Wah, mau di sini puasa Daniel setahun? Waduh, pastor, cukup Daniel aja lah. Cukup Bapak Bapak apa guru spiritual pastor aja lah, kami jangan ya. Nggak dipaksa Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat di sini ayat yang ke-8, kita baca dulu ya. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku. Kekuatannya nggak ada lagi. Menjadi pucat sama sekali, tidak ada lagi kekuatan padanya. Lemes ya. Benar-benar terduduk dia, tersungkur dia secara fisik. Benar-benar lemas. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Nah, loh, ya, orang-orang di sini bilang, Tuhan, aku ingin lihat malaikat, aku ingin lihat malaikat. Sekali malaikat datang pingsan, ayo gimana? Iya, makanya hati-hati berdoa ya. Ya, ada banyak orang-orang yang manifest di gereja. Kami pernah melihat itu, ya. Ketika ini juga udah mulai manifest ini si Timo ini ya. Manifest dia ini. Waduh. Ya, jangan manifest dulu. Ya, saya memang kayak malaikat, makanya bisa gitu ya. Nah, ini memang ada kemuliaan, kemu ya. Ada kemu ini. Kemunya besar, ya. Ini orang Ambon suka bilang, beri kemu. Ini maksudnya kemuliaan, disingkat-singkat. Ya, semua perkataan itu disingkat-singkat. Ya, ayo, Jeremia jangan pingsan dulu ya. Oh, dia sih nggak akan pingsan dia. Udah telan linggis. Ya, oke. Di sini kita lihat lagi. Sampai lupa tadi ayat yang keberapa. Ayat yang ke-9. Lalu ku dengar. Oh, udah ayat yang ke-10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, kata malaikat itu, Daniel, engkau yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Wah, yang pertama kita pelajari dari kisah ini adalah Daniel mendapat suatu penglihatan dan dia berkabung. Artinya dia merespon. Dia merespon positif tentunya ya, walaupun dia berkabung. Karena penglihatan itu adalah penglihatan suatu kesusahan yang besar bagi umat manusia. Tidak ada yang tahu kapan waktu tepatnya, tanggal berapa, bulan berapa akan terjadi. Tetapi Daniel itu melihat penglihatan itu dan dia berkabung. Benar-benar dia bergumul. Artinya dia merespon apa pesan sorga. Dan dia merespon dengan apa? Bukan hanya sedih, tetapi dia manifestasikan itu, mewujudkan itu melalui doa dan puasa. Katakan doa puasa. Makanya tahun depan kita akan bersama-sama berpuasa. Ya, ada waktu kita berpuasa. Kita akan berpuasa 40 hari. Selama 40 hari. Ya, walaupun siang harinya Bapak Ibu Saudara boleh buka puasa, tapi selama 40 hari kita non-stop doa puasa 40 hari tahun depan. Ya. Ya. Siap nggak nih? Hah? Siap nggak nih? Mau menerima kemuliaan nggak nih? Makanya Desember ini kalau ada yang potong B2, B3, B4, makan dulu lah. Ya. Tahun depan kita akan puasa 40 hari. Selama 40 hari itu 1 bulan 10 hari. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan berpuasa walaupun dari jam 10 malam, nanti jam 12 siang baru buka puasa, nggak apa-apa. Yang penting selama 40 hari itu kita doa puasa. Ya. Dan mungkin bisa jadi doa di gereja itu lebih banyak dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara bisa
punya waktu ke gereja nanti, ke gereja untuk berdoa di menara doa. Ya, itu Mr. Robbie sudah prepare menara doa 24 jam. Ya, nanti kita akan buat itu menara doa 24 jam. Amin. Kita harus menjadi gereja yang berdoa, ya. Nah, di sini kita melihat selanjutnya pelajaran yang selanjutnya adalah malaikat diutus kepada Daniel. Ya, para penafsir saya pelajari secara cepat, kemungkinan agaknya malaikat ini adalah malaikat Gabriel. Mengapa? Karena di ayat yang di pasal 9, saya lupa ayat yang ke-30 atau berapa, itu malaikat Gabriel juga datang kepada Daniel. Dan ini malaikat Gabriel datang kembali kepada Daniel dalam sebuah penglihatan. Ya, Gabriel datang kepada Daniel. Ingat, Gabriel datang kepada Daniel. Ya. Ko Daniel, kau dengar. Malaikat datang kepadamu. Ya, Daniel. Bukan raja. Bukan kepada bangsa Israel. Bukan kepada nabi-nabi. Tetapi hanya kepada siapa? Daniel. Ya, ingat ini baik-baik. Ketika hal ini dikatakannya kepada ayat 11 terakhir, berdirilah aku dengan gemetar. Ayat 12 ini menarik. Dengarkan baik-baik. Lalu kata malaikat itu kepada Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Woo! Kalau engkau mau mengalami kemuliaan Tuhan, kalau engkau mau mengalami terobosan, kita juga berespon seperti Daniel. Ketika mendapat penglihatan, sama dengan firman. Sama, ya. Karena itu pesan dari Tuhan. Ketika engkau mendapat firman dari Tuhan, apa responmu? Apakah menolak? Apakah skip? Ya, seperti engkau men-skip orang-orang, ya, seperti itukah? Atau engkau berespon yang positif? Ya Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat. Demikian pula Daniel. Sejak hari pertama engkau berniat, ya, engkau berikhtiar untuk mendapat pengertian. Artinya apa? Sejak hari pertama kamu puasa. Tuhan, ya, Tuhan itu sudah mendengar perkataanmu. Hebat gak nih doa puasa nih? Hebat. Bapak Ibu Saudara, Daniel dan kita itu sama-sama manusia. Ya, hanya beda zaman aja. Ya, jantungnya satu, paru-parunya kiri kanan. Ya, sama, matanya dua. Jangan kita pikir Daniel ini penuh dengan mata di mukanya. Malaikat kaki dia? Enggak. Ya, dia itu sama seperti kita. Daniel itu. Hanya beda zaman. Yang kedua, beda level dong. Ya, oh iya dong, jelas. Urapan dia lebih luar biasa. Makanya kita belajar nih. Apa sih rahasia Daniel ini? Oh, ternyata yang pertama kalau saya melihat, dia punya hati yang begitu rupa. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dia memiliki hati yang begitu rupa untuk kemuliaan Allah. Dia tidak kompromi dengan pendosa-pendosa lainnya yang di kerajaan Persia pada waktu itu. Daniel tidak pernah menajiskan dirinya. Tidak pernah. Dengan hal-hal
yang tidak pantas. Dia betul-betul, artinya begini, kalau saya boleh to the point, Daniel tidak pernah menyentuh seorang wanita pun. Dia betul-betul menjaga hidupnya kudus. Betul-betul nggak main-main, nggak kompromi. Nah, kira-kira begitu. Dia tidak mau seperti pejabat-pejabat yang lain yang bisa seenaknya menajiskan dirinya. Tetapi Daniel betul-betul menjaga hidupnya. Ya, dari pribadinya Daniel ini, ya, itu menarik sorga. Dari pribadinya Daniel ini, catat baik-baik, menarik sorga. Makanya saya bilang begini, ya, bukan doa, ya, si kalaba-kalabamu yang dijawab oleh Tuhan, tetapi karena pribadimu yang menarik, makanya doamu dijawab oleh Tuhan. Kalau pribadimu tidak menarik sorga, nehi-nehi, ya, nehi-nehi, tidak akan dijawab dulu sampai kita berubah. Ya, di depan mimbar ketika kita berdoa, "Oh Tuhan, matamu bagaikan matahari yang bersinar. Kasih-Mu bagaikan embun di pagi hari menyejukkan hati kami." Entah apa lagi yang dikatakannya. Tapi pribadinya tidak menarik sorga. Mungkin perkataannya hebat, tetapi pribadinya tidak menarik sorga. Tidak akan pernah mau Tuhan menjawab orang seperti itu. Sekalipun dia pendeta, pendeti, apalagi. Ya, enggak. Tuhan selalu melihat hatimu, pribadimu. Kalau pribadimu betul-betul mau berubah, ya, Tuhan itu rasanya apa tuh? Apa namanya? Tertarik, lebih dari tertarik. Betul-betul, oh, ini anakku. Walaupun doanya hanya sederhana saja. Saya pernah berdoa sederhana untuk seorang ibu yang sakit di Jakarta kalau nggak salah. Apa dia di Banyuwangi apa di Jakarta, saya lupa ya. Karena nggak hafal saya kalau orang udah didoakan. Nggak juga terlalu hafal gitu maksudnya. Saya pernah berdoa. Saya cuma bilang begini. Dia, waduh, dia ngerocos cerita. Caka-caka-caka-cok ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke dia cerita semuanya. Saya disuruh Tuhan dengarkan. Tuhan, ini udah sekitar 19-20 menit loh dia ngomong loh. Nggak ada loh saya ngomong. Saya paling nggak tahan dengan orang kayak gitu. Ya, dia ngerocos terus. Ya. Paling lama saya bisa mendengarkan orang ngomong 3 menit. Itu paling lama. Habis itu stop, saya juga harus berbicara. Saya tidak tahan. Makanya saya bilang, ya, saya bukan konselor yang baik, ya. Oleh sebab itu, kalau kau mau konseling sama saya, siapkan hatimu supaya saya bisa ngomong apa adanya. Ya. Tapi saya mau melatih diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan bilang dengarkan. Tersiksa sekali. Tapi ketika dia sudah, ya, ujung-ujungnya dia minta didoakan supaya sembuh. Saya bilang begini. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi buat ibu. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Amin. Saya bilang simple. Puji Tuhan, pada saat itu, puji Tuhan, belum terjadi apa-apa. Iya, belum. Dia masih ngeluh segala macam. Iya Bu, Tuhan berkati ya. Amin. Udah. Ya. Lalu dia telepon. Dia apa? Dia telepon. Pak, saya kok merasa enakan ya. Habis Bapak doakan. Nggak sampai setengah jam kemudian, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa saya sehat. Saya berjingkrak-jingkrak, sekarang dia sambil nangis. Saya ingat itu dia telepon. Waduh. Senang sekali rasanya. Sebelumnya dia merasakan kayak asam urat lah, kayak asma lah, udah kayak mau mati rasanya.
Ya, ya, setelah didoakan, dia sehat kembali. Aduh, senang sekali rasanya. Ternyata Tuhan kasih pelajaran. Ketika kamu mendengarkan dia, aku sedang membentuk pribadimu. Apakah kamu sabar atau tidak? Oh, begitu. Lewat orang lain kita dibentuk, termasuk dibentak. Siapa pernah dibentak di sini? Iya. Iya, kita itu dibentuk dan dibentak. Ya, jadi kalau dibentak, udah calm down dulu. Ya, calm down dulu. Bapak Ibu Saudara, ya. Di situ ternyata Tuhan ngomong seperti itu. Oh, ternyata Tuhan sedang membentuk pribadi kita supaya ketika kita berdoa, kita dijawab doanya. Kalau saya ngerocos, oh ya bu, oh ya ya, oh sakit ini sih, saya pernah doakan ini orang ini, dia juga sembuh bu. Ya tenang aja bu, ketika saya mendoakan orang pasti sembuh. Wah arahnya gimana tuh? Sombong, sombing, oke? Sombong dan sombing itu saudara, ya. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang sombong. Tuhan mau kita rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Daniel di sini berpuasa untuk apa? Kata ayat yang ke-12 ini, untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan maka dari itu aku datang oleh karena perkataanmu. Saya mau dengar nanti ya. Saya berdoa biar ketika kita sama-sama doa puasa, entah hari berganti hari atau hari demi hari, ya, ketika kita doa puasa, malaikat datang kepada kita. Siapa di sini yang mau dapatkan firman langsung dari perkataan malaikat secara audible? Boleh lambaikan tangan. Wah, makanya siapkan hati. Daniel yang levelnya kayak gini aja pingsan, apalagi kita. Nanti tiba-tiba dia berdiri di depan kita. Salam katanya. Aduh, debrak gitu ya. Iya, makanya harus siap-siap dulu. Kalau kita nggak doa puasa, takutnya nanti kita ke ICU lihat malaikat. Ya, nah ini. Ya, Jeremy ini, HP-nya udah pingsan duluan ini. Ya, jatuh HP-nya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa dan berpuasa. Tahun depan kita ada program doa puasa 40 hari. Selama 40 hari. Walaupun ya kita bisa buka puasa di siang harinya setiap hari. Tapi dari jam 10 malam atau dari jam 9 malam. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa buka jam 12 siang nanti. Ya, semangat ya doa puasa ya. Kita lihat ini, Daniel ini. Ingat ya, saya sudah sampaikan. Saya mau sampaikan firman yang beda hari ini. Tentang 3 hal. Tapi Tuhan suruh buka, ketika saya buka link, saya aktifkan jam 4 pagi tadi. Puji Tuhan, ketika saya aktifkan jam 4 pagi link ini, puji Tuhan, tidak ada satupun yang bergabung. Jadi masih kosong, masih blank. Disitulah Tuhan berbicara kepada saya. Kau buka kitab Daniel. Hah? Daniel? Tuhan, firman beda loh. Bukan itu. Buka. Tuh saya buka. Ya. Oh, ternyata Tuhan berikan pengertian yang baru kepada kita. Ingat baik-baik. Malaikat datang oleh karena perkataan Daniel itu. Makanya hati-hati kita dalam berkata-kata ini. Jangan berkata-kata negatif tentang diri kita. Amin. Berkata-kata yang baik, yang positif. Ya, aku diberkati, aku sehat, aku kuat. Aku diurapi, aku dibebaskan. Apalagi kemenangan ini dan itu, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku akan menjadi saksi sampai kepada bangsa-bangsa. Boleh, enggak apa-apa. Ya, sampai kepada bangsa-bangsa. Wah, itu luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini berkata-kata yang mencelakakan diri kita. Nggak boleh. Ingat, malaikat Tuhan
itu di sini kalau saya pelajari melambangkan kemuliaan dan hadirat Tuhan. Dia datang kepada Daniel oleh karena perkataan Daniel. Itu ayat yang ke-12. Ya, kita lihat di sini ayat yang ke-14 coba ya. Nah, kita baca ayat yang ke-13 deh. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saya mau kasih tahu, raja orang Persia di sini bukanlah raja secara dunia. Tetapi ini adalah bahasanya pemimpin-pemimpin di kerajaan setan. Jadi ketika engkau berdoa, nih engkau dapat firman nih. Daniel itu begini. Dia berdoa, lalu dia dapat firman, dia dapat penglihatan. Daniel berespon. Respon Daniel memang secara jiwa emosionalnya adalah sedih. Dia berkabung. Namun dalam berkabungnya dia manifestasikan dengan doa puasa. Yang sedap-sedap tidak diminumnya, tidak dimakannya, termasuk gandum. Kalau kita termasuk nasi. Tidak dimakannya, hanya sayur rebus sama buah sederhana, buah rakyat. Anggur tidak dimakannya. Ya, hanya buah rakyat, mungkinlah pisang. Ya, pisang 40 hari, itu kan murah. Apa di sini kalau 40 hari? Pisang 40 hari. Ya pokoknya begitulah, yang murah-murah. Oke? Itu doa puasa Daniel. Ketika dia berpuasa, bahkan hendak berpuasa, Tuhan tahu sejak hari itu. Dan Tuhan merespon doa puasa Daniel. Dan malaikat datang kepada Daniel. Tetapi malaikat itu dihalang-halangi selama 21 hari itu oleh kerajaan setan. Setan pun tahu Daniel sedang berespon untuk masa depan. Dan setan tahu apa yang Daniel doakan itu. Pada waktu itu belum adanya bahasa roh seperti kita. Ya, katakanlah kalau dalam bahasa militer, bahasa roh itu juga termasuk bahasa kode sorga. Waktu itu belum ada, jadi Daniel berbahasa seperti manusia. Setan tahu di alam roh sudah terjadi. Setan juga sempat mungkin melihat apa yang Daniel alami. Laporan ke sana sini. Pak komandan, kata di kerajaan setan, ini Daniel begini-begini. Siapkan pasukan, kata pemimpin setan itu. Lalu setan itu menghalangi Gabriel untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel. Oleh sebab itu juga terjadi kepada kita. Ketika kita terima firman itu dan kita berkata, yes Lord, I am in. Yes Lord, that's me. I must changing. Aku harus berubah. Aku mau meresponi firman Tuhan. Hey, setan tahu engkau merespon firman Tuhan dan dia akan mencoba menghalang-halangi engkau untuk berubah. Mengerti di sini? Setan tidak mau engkau berubah lebih baik. Setan mau engkau mengalami kesusahan besar. Oleh sebab itu kita perlu berperang setiap hari. Amin. Kita ada program doa api. Jadi walaupun kita berdoa api, ya nggak akan gosong kok. Ya, ikuti itu. Supaya apa? Kita setia berperang terus. Ketika kita doa api, kita berperang bagaimana? Di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan, rancangan setan yang direncanakan kepadaku untuk menghalangi berkat Tuhan, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus.
Aku minta malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga. Dan aku klaim kami terima berkat itu 100%. Gitu kan kita doa, Pi? Ya, Bapak Ibu Saudara. Harus begitu kita. Ya, karena kita tahu setan tidak mau kita menerima berkat 100%. Tetapi Daniel dengan tepat tuntunan Roh Allah untuk doa puasa selama 21 hari. Dan selama 21 hari itu malaikat Gabriel dihadang sama setan. Ya, mau kemana kau ikam? Gitu kira-kira. Ya, mau kemana kau? Ya, tidak rela setan itu ya kepada Gabriel untuk menyampaikan pesan yang besar ini kepada Daniel. Tuhan tahu apa yang Daniel alami. Tetapi kisah ini menjadi inspirasi untuk kita supaya kita be aware. Beware gitu loh. Ya, supaya kita hati-hati. Kita berjaga-jaga. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari adalah hari peperangan, hari perjuangan kita. Ayo sama-sama kita belajar di sini, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Daniel diresponi oleh sorga. Malaikat datang kepada Daniel. Ya, Daniel melihat penglihatan itu dan Daniel mendapat firman. Wow. Ya. Ayat yang ke-14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti akan apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin pembacaan kita sampai di sini, kita lanjutkan tentang kisah Daniel itu besok. Ya, saya akan pelajari lagi bagaimana dan apa maksud Tuhan. Tapi kita pelajari di sini dengan peristiwa ini. Saya sudah sampaikan ini juga terjadi kepada kita. Oleh sebab itu, ketika engkau mendapat firman, apakah firman itu engkau baca daily, every day maksudnya? Setiap hari kau baca dan kau dapat rema, ya. Jangan sampai itu hilang. Kalau engkau punya catatan kecil di handphonemu atau di mana, catat itu ayat begini, kitab ini, pasal ini, ayat ini. Saya dapatkan pengertian ini. Catat. Atau ada di catatan kecil, catat. Ya. Karena jangan sampai iluminasi itu hilang. Pencahayaan atau penerangan itu hilang. Pewahyuan itu hilang. Kita lupa. Karena otak kita ini terbatas. Frekuensi yang Tuhan kasih pengertian itu, dia tuh lewat begini. Kita tangkap dan kita simpen. Makanya kita bisa tahu. Ya, itu berkat itu. Jangan kira firman itu bukan berkat. Hei, firman Tuhan punya daya kuasa mencipta. Katakan mencipta. Ya, oleh firman Tuhan engkau telah sembuh. Apa yang terjadi? Engkau benar-benar sembuh. Oleh firman Tuhan engkau diberkati. Firman Tuhan berkata engkau diberkati. Dia berfirman engkau diberkati. Maka engkau akan diberkati. Di bumi akan direalisasikan. Apakah bentuk kehormatan, pengangkatan, ya, atau materi, terserah Tuhan. Mau seperti apa? Atau berkat itu merupakan urapan atau kepercayaan besar atau karunia-karunia roh. Tiba-tiba engkau melihat orang. Kok siapa itu di balik dia? Siapa itu? Kok tubuhnya pucat? Kok dia gandol begini? Oh, kita mulai merinding. Oh, ini setan ini. Yang kemarin-kemarin kau tidak pernah bisa melihat seperti itu. Tiba-tiba bisa. Lalu kau bilang, Pak, Bapak sakit ini ya? Bapak sakit itu ya? Oh iya, kok kamu tahu? Ya, Tuhan mengasihi Bapak. Nah, kan ada cara-caranya. Kalau dia misalnya ya agama lain atau dia orang tua, ya kan? Ya, enggak mungkin kita bilang, iya,
Di Bapak ada setan, Pak. Digampar kamu. Ada etikanya dalam menyampaikan ya. Ya Pak, Tuhan mau sembuhkan Bapak. Bolehkah saya berdoa? Udah gitu aja. Walaupun dia orang yang tidak percaya, doakan, lakukan tugasmu. Ya, mau Tuhan lepaskan atau tidak, kalau Tuhan suruh doakan, doakan. Amin. Itu karunia roh. Ya, ya. Dan itulah yang sempat saya alami. Bapak Ibu Saudara, sempat saya alami. Ngelihat setan itu ndak enak, memang enak, betul kata orang-orang ya, enak ngeliat malaikat. Lebih enak ngeliat malaikat. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat setan ya, katakanlah itu karunia roh ya, bisa ngelihat setan ya. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa lebih banyak saya melihat malaikat Tuhan. Ya, tapi nggak apa-apa ya, latihan mental ya. Oke, seperti itu. Itu berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu artinya karunia membedakan roh ya. Nah, nih Pak Manaim Daud nih, kejar itu. Karunia membedakan roh. Salah satu karunia beliau itu mengarah ke membedakan roh ya. Walaupun belum ditahbiskan karunia itu. Ya Bapak Ibu Saudara ya, bersyukur. Tapi tanda orang yang dikaruniai roh, Roh Kudus maksudnya berkarunia roh adalah bahasa roh. Dia harus bisa bahasa roh, itu ada ayatnya. Ya, kalau dia belum bisa bahasa roh, dia bisa lihat gini-gini, bukan penglihatan itu namanya. Ya, perasaannya aja. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari kisah Daniel ini bahwa dia adalah hamba yang sungguh-sungguh. Saya pun mau belajar menjadi hamba yang sungguh-sungguh. Pribadi kita harus berubah hari demi hari. Kita ini bobrok, kita ini bejat, kita ini sombong, kita ini angkuh, kita ini gengsi, kita ini egois. Itu kita. Harus kita akui di hadapan Tuhan. Ya, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Ayub yang dalam kesalehannya pun dia masih berkata, sebenarnya aku ini tidak layak. Dalam kesalehannya. Ya, artinya dia tidak sombong, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dia berdoa syafaat setiap kali anak-anaknya berpesta. Dia bersyafaat kepada Allah yang hidup. Padahal dia orang yang hidup di tanah Arab, bukan orang Israel. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat pribadi Daniel ini. Malaikat datang oleh karena perkataan Daniel. Artinya itu berhubung kepada pribadi. Wow, luar biasa sekali. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar ketika kita menerima firman, ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, respon kita semua harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah firman ini meneguhkan kita. Besok kita belajar lagi. Ya, apa sih yang terjadi sebenarnya? Kapan kira-kira? Untuk apa penglihatan itu? Nanti kita akan belajar. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang dunia roh ini. Ya, juga dunia alam spiritual ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, tolong kami. Di ayat demi ayat yang telah kami baca, kami melihat bagaimana Tuhan merespon sikap hati kami. Sorga merespon perkataan kami. Oleh sebab itu ampuni kami kalau kami berkata-kata yang salah kepada diri kami, kepada orang lain. Mungkin kami menghakimi, mungkin kami tidak senonoh. Tuhan ampuni kami. Kami mau berubah. Hari ini kami berjanji, dari hidup kami nama Tuhan yang ditinggikan. Dari kisah Daniel ini, di mana ketaatannya dalam beribadah, dalam menjaga kehidupannya, kami mau belajar sungguh-sungguh. Bapa, urapi kami, biarlah kami semuanya bisa belajar dengan baik. Bapa, kami minta berkat-Mu, yaitu urapan, supaya memampukan kami untuk melakukan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara ya. Uralabakata karabayara lalabas sandara bayara laba. Saya minta untuk Brother Paulus ya berdoa syafaat, silakan. Yuk. Oh, haleluya. Ya, mari kita berdoa. Hikarabasaka namayana. Oh, rabataka masaka rabaya bayana nama sanda hikarabayana nama.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan. Terima kasih atas karunia-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hidup. Kau memperhatikan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami membawa hati kami berdoa untuk bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat bangsa kami Bapa. Pulihkan bangsa kami, lawat bangsa kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar Bapa Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Berkati Bapa, berkati juga Tuhan. Tahun depan bangsa kami akan mengadakan pemilu. Berkati Tuhan. Siapapun presiden yang Kau pilih Tuhan, biar Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi bangsa kami, berkati. Berkati segala perekonomiannya, berkati segala sistem pendidikannya, dan juga Tuhan berkati pemerintahannya dari pusat sampai ke pelosok. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, Kau pakai bangsa kami Tuhan untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Urapi Bapa. Bapa kami berdoa, biar bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat kota kami masing-masing dimanapun kami berada. Saat ini hamba berdoa Tuhan buat kota Palangkaraya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biar kota ini mengalami pemulihan, mengalami restorasi, mengalami revival di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk kota ini, biar kota ini mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, biar kota ini suatu saat nanti akan terjadi KKR besar-besaran dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkati Bapa, berkati pemerintahannya, berkati di dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa, berkati juga gereja kami Tuhan. Kau pakai gereja kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Urapi, kami berdoa Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui gereja kami Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, Tuhan pakai gereja kami menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Bapak berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pastor Alfa dan Ibu ini, berkati urapi mereka Tuhan. Berikan urapan baru setiap paginya Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Biar melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan. Berkati pembangunan pastori dan gedung serbagunanya Tuhan. Bapak memberkati, biar segala tukang-tukangnya Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga bahan-bahannya Tuhan cukupkan, dananya Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, dan kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mau setia menabur. Berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan juga kami hari ini akan menjalani aktivitas kami masing-masing. Kami akan kuliah, sekolah, bekerja. Bapak memberkati setiap dari kami, urapi setiap dari kami Tuhan. Tuhan pakai kami hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biar setiap orang melihat kasih Kristus melalui setiap pribadi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak berkati. Biar hari ini nama-Mu dipermuliakan. Engkau pakai setiap dari kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, sertai hari ini Tuhan. Sertai segala apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau bertahta berkuasa, biar Engkau yang beracara dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami alaskan doa ini yang telah Kau ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Paulus. Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini kita akan doa base camp di base camp tercinta kita ya.
Jadi pukul 18.30 kita akan doa base camp onsite karena Selasa kemarin kita nggak bisa, kita ganti hari ini ya. Beda rasanya kalau kita nggak doa base camp ya rasanya ya. Kurang abdol ya. Nanti disediakan secara online bagi Bapak Ibu Saudara yang di luar kota atau berhalangan hadir bisa ikut secara online. Oke? Mari kalau yang di Palangka yang sehat ya ayo kita secara onsite ya. Dan nanti untuk pagi ini untuk kita bersih-bersih pastori ya kita bicarakan sepakati di grup AMD saja ya supaya kita bisa ke sana. Oke? Ya, dan nampaknya sudah saya minta izin kemarin sama Mr. Robby ya. Jadi mungkin pagi ini bisa kita bersih-bersih ya dan bawa dekornya ya. Kita akan lihat gitu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Mana ini anunya nih? Nah, ini dia. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. God bless you. Selamat pagi semua. Shalom. Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mbak Eva, Pak Robi, Bu Kamba, semuanya ya, Bu Saina di Jayapura, Bandri. Ya, Pak Yohanes, ya, kemarin 2 kali saya foto, Pak. Pak. Kemarin 2 kali saya foto untuk ambil anunya di Google Map-nya. Oh iya, saya belum itu. Ya, Bisa saya ya Pak kirim. ya kayak gitu ya Pak ya, bisa ya. Bisa. Mantap, Ya, bagus itu. bagus Kelihatan Pak. sekali. Mantap, mantap, mantap. Kembang. Ada foto Banyak. yang terbaru dari Google. Mantap, mantap. Oke, Pak Daud semangat ya. Kemarin Bu Esther sudah itu ya, ikut ujiannya ya. Udah. Oke, oke. Tapi pengumumannya belum ada. Belum. Oke, kita tunggu ya. Kita doakan terus ya, Pak ya. Pak ya. Haleluya. Iya. Terima Oke. kasih, Pastor. Bu Suri, semangat ya. Oke. Iya, Bu Saina, apa kabar? Lagi batuk, Pastor. Batuk? Iya. Oh alah, kita doa sebentar Bapak Ibu Saudara untuk Bu Saina ya. Lagi batuk ini ya. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Ibu Saina Sirait yang ada di Jayapura. Beliau sedang batuk. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan, pemulihan mengalir di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa Tuhan menyembuhkan batuknya, menyembuhkan alerginya dalam nama Yesus. Batuknya sembuh, pulih, obat yang diminum tepat di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan buat beliau dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan kami tolak. Kami percaya rencana Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Darah Yesus sembuhkan Bu Saina. Amin. Ya, Bu Saina, kalau Bu Saina bisa minum jahe ya. Saya kayak diingatkan Tuhan untuk minum jahe ya. Iya. Iya, Bu. Gatal ya rasanya ya. Iya. Oke. Kita nanti dukung doa ya, Bu ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Bye-bye. Semangat.